Selamat siang pemirsa, Kilas Nusantara kembali hadir menjumpai Anda dengan 3 berita pilihan dalam negeri dengan berita utama terkait kepulangan para migran pada awal hingga pertengahan Januari 2022. Untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional, maka pemerintah membuka pintu alternatif kedatangan dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Hal ini untuk mengurangi beban di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Selanjutnya, pemirsa, untuk mengenang bencana tsunami Aceh 17 tahun silam, Gubernur Aceh mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap bencana melalui peringatan edukatif yang dapat mengurangi risiko bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Nah, seraya menyaksikan 2 berita tadi, Anda bisa bersantap siang dengan menu yang kami tawarkan, yaitu gulai taboh iwa tapa. Hidangan andalan khas Bandar Lampung ini dijamin dapat menggoyang lidah Anda berkat gurihnya kuah santan dan tentunya lembutnya ikan asap. Selamat menyaksikan. Pemerintah segera membuka Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur sebagai pintu kedatangan alternatif bagi para pelaku perjalanan internasional. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi beban akibat lonjakan kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan secara virtual Senin 27 Desember memprediksi terdapat lebih dari 5.000 pelaku perjalanan internasional yang tiba di tanah air pada periode awal hingga pertengahan Januari 2022. Pembukaan tersebut diharapkan dapat memperlancar arus pelaku perjalanan internasional dan kebutuhan logistik mereka. Jadi Surabaya sudah dicek ke lapangan dan nanti sore kami akan cek ulang lagi kesiapannya sehingga nanti kalau datang melalui Surabaya, karena kita harus bagi. Karena kalau sampai 6.000 yang masuk semua di Jakarta itu akan repot karantinanya, jadi akan kita bagi nanti Surabaya dengan Jakarta. Lebih lanjut, Luhut menyampaikan pemerintah berkoordinasi dengan cepat untuk memastikan kesiapan Bandara Juanda termasuk fasilitas karantina di Surabaya sebagai wujud memperkuat pengawasan di pintu masuk Indonesia. Pengetatan karantina juga segera diterapkan kepada seluruh pelaku perjalanan internasional yang tiba di Bandara Juanda dengan menjalani karantina selama 10 hingga 14 hari sesuai negara keberangkatan. Langkah itu untuk mencegah penyebaran varian Omikron yang kini tercatat 46 kasus di Indonesia dan hampir seluruhnya berasal dari pelaku perjalanan internasional. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Masyarakat Aceh memperingati 17 tahun peristiwa tsunami yang dipusatkan di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh pada Minggu 26 Desember 2021. Selain diisi dengan ceramah keagamaan, warga yang hadir juga dapat melihat beragam foto tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 17 tahun silam yang dipajang di area tersebut. Peringatan 17 tahun tsunami Aceh kali ini mengangkat tema Siaga Bencana Tangguh Bersama, di mana tsunami menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Aceh agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan pengurangan risiko bencana menjadi fokus pemerintah Aceh dalam mengedukasi masyarakat, terutama mereka yang berada di pesisir pantai. Selain itu, pemerintah juga menjadikan bekas tsunami sebagai lokasi wisata saintifik, sejarah, serta wisata alam sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas. Membatalkan bencana atau fenomena alam tidak bisa, tapi mengurangi risikonya bisa. Itu yang menjadi inti. Tapi yang samping-sampingannya, kita juga ingin mengenang tsunami Aceh menjadi pariwisata saintifik, 1, pariwisata sejarah, 2, pariwisata fisik alam sebagai pelajaran fenomena alam yang gitu. Di sisi lain, peringatan tsunami juga dilakukan oleh masyarakat Aceh dengan mengunjungi kuburan massal tsunami di Desa Siron, Aceh Besar. Sejak pagi hari, warga datang dan memanjatkan doa kepada keluarga dan sahabat yang menjadi korban bencana dahsyat tersebut.
Salah seorang peziarah yang sekaligus tokoh agama Katolik, Hieronymus Era Jutuga, menyebutkan telah menjadi tradisi untuk melakukan ziarah ke kuburan massal ini setiap tanggal 26 Desember. Mereka semua yang meninggal dimakamkan di sini. Sehingga tanggal 26 sudah menjadi suatu tradisi masyarakat di sini berkunjung ke tempat ini untuk menyampaikan doa-doa, menyampaikan permohonan untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Meski sudah 17 tahun berlalu, namun tsunami Aceh masih membekas bagi sebagian besar masyarakat di Provinsi Serambi Mekah itu. Peristiwa yang menewaskan lebih dari 230.000 jiwa ini akan selalu dikenang dalam ziarah dan doa, serta menjadi pelajaran berharga agar masyarakat pesisir lebih waspada, serta bersiap meminimalisir jumlah korban jika bencana alam kembali terjadi. Dari Banda Aceh, Afrizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jalan-jalan di Provinsi Lampung. Sudah pasti saya akan mencari kuliner ikonik dari wilayah paling ujung di Pulau Sumatera ini. Bagi Anda yang senang berpetualang kuliner khas daerah dan sedang berkunjung ke Kota Bandar Lampung, rasanya harus mencoba kuliner andalan yang disajikan oleh sebuah restoran yang terkenal dengan sajian otentik Lampung, yakni gulai taboh iwat tapa. Menu ini merupakan pilihan utama dari pengunjung, tentunya karena cita rasa yang lezat. Saya sekarang sedang bersama dengan Minan Sofia, chef dari Cikwo Resto and Coffee. Nah, Minan, sebetulnya gulai taboh iwat tapa itu apa sih? Gulai taboh itu banyak, Kak. Gulai taboh itu ada ikan, ada daging, ada sayuran, telur, ayam. Nah, itu jadi gulai taboh itu sayur santan. Nah, tapi di tempat kita ini di Cikwo Resto ini yang best sellernya gulai taboh iwat tapa. Nah, gulai taboh iwat tapa itu sendiri ikan nila yang diasap selama 6 jam, dimasak dengan bumbu rempah, dikasih santan kental. Oke. Dan untuk pemasakannya sendiri ini katanya tidak menggunakan minyak goreng. Iya, betul. Itu kenapa sih? Jadi memang orang dulu itu nggak ada minyak ya, Kak. Jadi bumbu itu diulek, dicemplungin langsung, dipanasin, udah itu masukin santan cair dulu, ikannya baru santan kental. Jadi tanpa minyak, tanpa penyedap. Katanya minyaknya sudah dari santannya dan gurih pun dari santannya. Nah, mungkin sudah kena di lidah masyarakat Lampung dan sudah menjadi warisan budaya tak benda Provinsi Lampung. Walau perut sudah mulai keroncongan, tapi saya tidak mau melewatkan cara memasak gulai taboh iwat tapa. Ternyata bahan-bahan yang digunakan sangat mudah diperoleh dan proses memasaknya juga mudah. Bagi yang ingin mencoba, inilah bahan utamanya. Pertama, tentunya iwat tapa atau ikan nila yang telah melalui proses pengasapan yang lama. Nah, lamanya waktu pengasapan ini diandaikan seperti orang yang sedang bertapa. Untuk kuah gulai dibutuhkan santan cair dan santan kental. Sedangkan bumbu halus terdiri dari bawang merah, kunyit, lengkuas, jahe, serai, dan tidak lupa cabai merah dan cabai rawit. Tentu saja garam sebagai penyedap alami. Tanpa minyak, bumbu dipanaskan di wajan hingga aromanya lebih keluar. Masukkan santan cair dan tunggu mendidih. Setelah itu cemplungkan ikan asap ke dalam kuah. Tunggu lagi sampai mendidih hingga aroma ikan asap telah menyatu dengan kuah. Terakhir, tuangkan santan kental agar masakan lebih gurih. Nah, ini dia gulai taboh iwat tapa siap dihidangkan. Pemirsa
Nusantara, setelah saya ikut mengolah kuliner khas Lampung ini, sekarang waktunya buat saya untuk menikmati gulai taboh Iwa Tapa, tentunya bersama dengan seporsi nasi hangat. Cita rasa santan yang gurih dan juga lembutnya ikan asap jadi perpaduan yang sempurna nih pemirsa untuk kuliner Lampung yang satu ini. Nah, kalau Anda juga mau mencicipinya, Anda bisa memanfaatkan masa libur Natal dan Tahun Baru untuk jalan-jalan ke Lampung dan mencari kuliner khas gulai taboh Iwa Tapa. Dari Bandar Lampung, Suwanti Ahmad Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, setelah menyantap lezatnya gulai taboh Iwa Tapa, Anda dapat kembali melanjutkan kegiatan produktif. Namun jangan lupa, kita akan berjumpa lagi dalam Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan berita terbaru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.